Bayangkan Anda terbangun dan pekarangan rumah Anda yang dulunya tempat bermain anak-anak kini berubah menjadi lautan. Ini bukan naskah film fiksi ilmiah. Ini adalah kenyataan yang terjadi hari ini, tepat di pesisir utara Jawa Barat. Daerah sini yang jelas itu semakin ramai. Semakin ramai, penduduknya semakin banyak. Lalu kemudian yang nyata-nyata itu ya terkait dengan abrasi dan rob ya, itu yang nyata-nyata, walaupun di dalamnya itu ada penurunan permukaan tanah itu. Ada sebuah kekuatan yang bergerak sangat sunyi, tak terlihat, namun perlahan mencuri daratan kita. Ia merusak 10 rumah dalam semalam dan menenggelamkan ratusan sekolah dan permukiman warga tanpa peringatan. Hari ini, kita akan melihat langsung Atlantis kecil yang sedang tenggelam di Subang dan bagaimana segelintir orang berusaha melawan kemarahan lautan. Untuk memahami krisis ini, kita tidak mulai dari lautan, tapi dari sebatang pohon mangrove. Ya, betul, mangrove. Didi dan Wisnu, dua jurnalis senior, menyadari sebuah kejanggalan dalam perjalanan mereka. Anomali cuaca membuat musim tak lagi bisa ditebak. Ini adalah peringatan pertama bahwa sistem iklim kita sedang kacau balau. Selamat datang di Desa Mayangan, Kabupaten Subang. Jika Anda datang ke sini 2 dekade lalu, Anda akan melihat hamparan sawah yang subur dan tambak ikan yang makmur. Tapi hari ini, semuanya ditelan lautan. Garis pantai di kawasan ini telah mundur sejauh lebih dari 1 kilometer. Artinya, lautan telah maju 1 kilometer memakan ruang hidup manusia. Dampaknya, rumah-rumah warga di kawasan ini kini harus berhadapan dengan banjir rob setiap hari. Halo Bu Sari. Halo. Ini mangrove ini pembibitan dari warga di sini, termasuk Iya. Ibu. Iya. Sejak kapan ini dilakukan? Ini dilakukan sejak bulan Agustus, Pak. Agustus. Iya. Jadi ini kira-kira udah lebih dari 6 bulan ya? Atau 7 Iya, bulanan? lebih. Sebenarnya ini siap tanam? Siap, udah siap tanam. Yang membuat Ibu Sari dan warga di sini melakukan pembibitan ini selain karena kerjasama Wanadri apa aja? Ya buat itu menahan abrasi air laut, buat menjaga angin, Pak. Oke. Biar nggak cepet kesini gitu kan, ketahan sama bibit mangrove, sama pohon mangrove gitu. Jadi mangrove juga jadi ada pendapatan baru ya Bu? Iya, bisa dijual juga sih ya. Oh, kalau secara harga berapa nih umur ini 7-8 bulan itu ya? Iya, Satu bibit satu bibit 2.500. 2.500. Iya. Terus kemudian dia akan ditanam di tempat-tempat yang sudah Iya. dipetak gitu ya? Iya, ya, yang habis itunya pohonnya lahan-lahan kosong. Terus dapat bibitnya Ibu dari mana? Bapak? Ya dari nelayan? pohonnya juga Oh. ngambil ya. Ngambil. Rezeki baru. Bari nyari ikan. Sambil nyari ikan. Iya, ngambil nyari ikan. Bawa ini juga ya di sini ya? Banyak ya? Iya. Ini berapa banyak nih Bu kalau dihitung? Sekarang satu desa. Ini 7 ribuan bibit ini kelihatan. sama itu tuh, sama itu. Ya sekarang sih hampir semua satu desa. Iya. Ya kalau zaman Iya. dulu cuma di sini doang. Ya Tapi sekarang dulu jadi ada nggak sih Bu yang nanam benih ini sebelum waktu desa-desa yang lama belum tenggelam tuh? Nggak ada dulu mah. di sini Ini kan doang, cuman Pak. Bu Sari ini lihat ini juga ditanam Ibu juga? iya. Oh ini ya, ini yang lebih muda nih. Iya itu Iya. lebih muda. Anak tuh. Iya, itu yang Ya itu yang lebih muda. itu mah belakangan itunya bikinnya. Baru ya? Baru. Terus lama ini yang udah agak panjang nih Ini umurnya udah nih. agak gede. Ini Udah udah siap daun tanam. 4 ini, Pak. Kalau itu mah kan udah banyak, udah ngitungnya 8. pakai daun. 8 ya. Iya. Daun 3, daun 4. Enggak ada daun 3 Pak. Jadi Nggak daun ada. 2, daun 4, daun 6. Genap deh ya? Iya. Jadi 2 per bulan. Oh, oke. Satu tumbuh itu 2. Udah siap tanam. Ya. Apa yang membuat warga yang lain terus kemudian mau membibitkan ini lagi? Ya buat itu aja apa Utamanya mah iya yang utama. nambah-nambah ekonomi gitu, Oh, Pak. ada manfaat Iya. ekonominya Iya. langsung. Ngapain Bu? Kalau bapak-bapak nyari ikan, ibu-ibu ngapain tadi? Ngapain ya kalau nggak bikin itu pas persemaian mah nggak ada kerjaan, Pak. Jadi ada ini anak Iya. apa Kalau iya nggak ada pemasukan, kalau lagi bikin itu persemaian baru tuh kerja di rumah bikin persemaian.
bikin satu desa. Bagus dong, kan makin banyak mangrove yang akan ditanam di. Iya. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan bumi, ini adalah tentang menyelamatkan ruang hidup manusia. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin seluruh desa ini akan benar-benar menjadi lautan. Ketakutan hanya akan melahirkan kepanikan. Lalu apa solusi nyatanya? Saat tembok beton tidak lagi mampu menahan lautan, jawabannya ternyata ada pada akar kayu. Ini adalah mangrove, sebuah ekosistem yang bertindak bak benteng raksasa. Bersama kawan-kawan Wanadri, warga lokal, sebuah operasi penyelamatan daratan dimulai. Menanam di sini bukan seperti menanam di halaman belakang. Mas, ini yang sering kita omongin perubahan iklim gitu ya. Subang hari ini mungkin dulunya ini daratan. Betul. Kemudian sekarang Jadi upaya apa Mas abrasi. yang sedang kita mau upayakan di sini Mas? Ya, kita berkontribusi untuk pemulihan ekosistem pesisir tentu saja, dan beberapa yang sudah kita mulai bersama teman-teman Wanadri dan perhutani di sini tampaknya mulai membuahkan hasil ya, dengan hadirnya burung-burung blekok ya kalau bahasa di sini. Artinya ini sudah menghidupi ekosistem atau membuat ekosistem yang tadinya rusak dan hancur mulai pulih. Ya, jadi emang mangrove bukanlah tanaman yang ketika dia bayi bukanlah tanaman yang kuat. Dia tetap harus didampingi oleh kita manusia di era antroposen ini. Peran kita adalah mendampingi agar dia bisa tumbuh kuat, dan kemudian kita pergi dan kemudian kita menanam, karena ini adalah harapan bukan buat kita saja tapi adalah buat planet dan memberikan peluang bagi bumi ini untuk menjadi lebih baik di masa depan. Betul. Dan hari ini kita datang sebenarnya mau menengok apa yang kita upayakan 2 tahun lalu, karena memang tadi dibilang bahwa nggak otomatis dia bisa tumbuh. Nah, pendampingan macam ini yang kemudian membuat tanaman ini bisa dipastikan dia tumbuh lagi. Gak mesti harus nyemplung di tempat kalian juga bisa mendampingi dengan memberikan literasi yang baik, memberikan pemahaman dan memberikan keikutsertaan lebih banyak lagi orang untuk peduli. Ya, Bali Mangrove terbuka untuk siapapun. Bukan begitu, Pak Haji? Bibit harus diikat pada bambu agar tidak hanyut tersapu ombak. Ini adalah investasi jangka panjang. Hasilnya tidak akan terlihat besok, minggu depan, atau tahun depan. Tapi kelak, akar-akar ini akan menahan abrasi, mengembalikan habitat udang dan ikan, serta secara perlahan memulihkan ekonomi pesisir. Membicarakan perubahan iklim memang menakutkan, namun memiliki kesadaran dan mengubahnya menjadi aksi nyata adalah hal yang luar biasa. Apa yang dilakukan di Desa Mayangan membuktikan bahwa saat kita menghancurkan alam, lautan akan mengambil kembali haknya. Namun saat kita merawatnya, alam akan menjadi benteng pelindung kita. Menanam mangrove adalah kerja sunyi. Ini adalah bentuk upaya baik yang melintasi generasi. Pohon yang ditanam hari ini, keteduhan dan perlindungannya mungkin baru akan dirasakan oleh anak cucu mereka bertahun-tahun ke depan. Lautan mungkin sudah mencuri 1 kilometer daratan kita, namun lewat setiap akar mangrove yang menancap hari ini, kita sedang berusaha merebutnya kembali.